Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seiring dengan beredarnya video dari Ustadz Riyad Bajri yang merokok, ya, ternyata itu juga membongkar jejak digital bagaimana pendapat Ustadz Riyad Bajri atau bagaimana Ustadz Riyad Bajri menyikapi hukum rokok ini, kaum muslimin, ya. Dan kalau kita menyimak video dari Ustadz Riyad Bajri yang membahas tentang hukum rokok, ya, meskipun beliau nggak membahas spesifik hanya rokok saja, kaum muslimin, ya, tapi masalah-masalah perselisihan pendapat yang lain, ya. Akan tetapi di dalam video tersebut, ya, Ustadz Riyad Bajri jelas menyinggung masalah hukum rokok, ya. Kata beliau, ya, ada ulama yang membolehkan. Dan coba kaum muslimin, ya, kita simak videonya dulu, kaum muslimin. Jadi ikhtilaf yang pertama, istilah-istilah yang digunakan apa? Yang dibilang ikhtilaf as-sa'ir, okay? Atau ikhtilaf mu'tabar, ikhtilaf yang dianggap, yakni dua-dua pendapat masih berada di dalam frame ahlus sunnah, gitu. Okay? Ikhtilaf fil furu' atau khilaf ijtihadi, perbedaan pendapat di perkara ijtihad. Banyak hal yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda, ternyata banyak, beneran. Jangan jauh-jauh deh, maaf ya, masalah rokok aja. Nah, kaum muslimin, di sini jelas, ya, Ustadz Riyad Bajri membahas masalah perkara khilafiyah yang terjadi di kalangan ulama, ya. Dan ternyata, kata beliau, ada perkara-perkara khilafiyah yang sepertinya, ya, selama ini dianggap, ya, tidak ada ruangan untuk terjadi khilaf, ya. Tapi ternyata di sana, ya, memang itu masalah khilafiyah. Ada ruangan yang, ya, terbuka luas untuk berbeda pendapat, ya. Dan dua-duanya ahlus sunnah wal jamaah, termasuk masalah rokok, kata beliau, ya. Coba kita lanjut lagi videonya, kaum muslimin. Oke, umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Shon'ani dulu rahimahullah. Dapat? Minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadi atau furu'. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim, ente yang zalim kalau gitu. Ente yang salah. Nah, kaum muslimin, ya, kalau kami menangkap memang, ya, Ustadz Riyad Bajri ini menganggap ketika ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, apalagi perselisihan pendapat itu, ya, muktabar, maka ya nggak apa-apa. Nggak boleh kita melarang orang untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak sepemahaman. Ya, seperti contoh tadi, ya. Ketika ada ustadz yang masih merokok, ya, ketika ada yang melarang jangan belajar dengan ustadz tersebut, berarti orang yang melarang itu zolim, ya, berarti orang yang melarang itu zolim, ya. Itu yang kami tangkap dari penjelasan dari Ustadz Riyad Bajri, kaum muslimin, ya. Berarti kaum muslimin, ya, kita nggak boleh melarang orang untuk belajar dengan orang-orang yang masih melakukan perayaan maulid, tahlilan, perayaan Isra Mi'raj, yang masih merokok, yang masih isbal, yang masih bermusik, yang masih bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nggak apa-apa, kaum muslimin. Dan kita nggak boleh melarang orang untuk belajar dengan mereka. Ya, karena itu masalah khilaf. Kalau kita sampai melarang kaum muslimin untuk belajar dengan orang yang masih isbal, masih merokok, masih bermusik, yang masih tahlilan, masih maulidan, perayaan maulid, ya, perayaan Isra Mi'raj, ya. Kalau kita melarang orang untuk belajar dengan mereka, berarti kita zalim, kaum muslimin. Ya. Kalau kita melarang orang untuk belajar dengan orang yang masih tawasul, yang masih ngalap barokah di kuburan, ya, berarti kita zalim kalau sampai melarang orang-orang untuk belajar dengan orang-orang yang masih seperti itu, kaum muslimin. Loh, karena itu masalah khilaf. Masalah khilaf semua. Masalah khilaf semua. Antum boleh cek, ya, ceramah-ceramah dari para pendukung perayaan maulid, tahlilan, yasinan, ngalap barokah,
ya, musik, ya, salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya, apalagi isbal, ya. Mereka semuanya yang masih melakukan itu punya pendapat dari para ulama mereka. Baik itu ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang. Ya, masalah musik, ya, yang penting kan isinya. Ya, kalau musiknya, liriknya itu membawa kepada kebaikan, nggak masalah. Ya, termasuk nonton-nonton film religi di bioskop. Ya, nggak masalah berarti. Karena para pendukungnya ya membawa fatwa-fatwa para ulama. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita melarang, ya artinya kita zolim. Ya, jangan belajar sama orang yang masih isbal, masih bermusik, masih merokok. Ya, jadi kalau kita melarang seperti itu, kita zolim berarti kaum muslimin. Ya. Tapi di sini ada video dari Ustadz Zulkarnain kaum muslimin. Ya, Zulkarnain Muhammad Sunusi. Ya. Coba kita dengarkan dulu kaum muslimin ya. Bagaimana ketika beliau menyikapi orang-orang yang berpendapat seperti ini kaum muslimin. Kita simak dulu videonya. Seorang ustadz katanya mungkin tidak melambangkan seorang ustadz gitu misalnya. Ustadz tapi masih merokok gitu. Itu gimana Ustaz? Ini menjadi titik masalah juga ya, karena memang di sebagian orang-orang yang berkecimpung di pondok pesantren di Indonesia ada yang melakukan hal tersebut. Ya. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang makruh. Makruh. Jadi kalau dasarnya pada masalah itu saja, ya di masalah itu kadang ada betul bisa dibuka ke lapangan dalam berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya ditanya, Ustadz apa hukum rokok? Saya nggak akan menyebut lain kecuali saya bilang di dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan kalian lemparkan diri-diri kalian dalam kebinasaan. Di rokok itu sudah tertulis rokok bisa membunuh. Dan Allah telah berfirman, jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Mereka bilang rokok itu mengganggu asapnya dan seterusnya. Dan itu Allah telah berfirman, orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, itu dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ini mengganggu orang gitu, ya kan? Jadi banyak dari kerusakan-kerusakan itu saya pasti akan menjawab dengan dalil-dalil itu. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, oh ini kan dia cuman masalah tembakau, mungkin berpengaruh ini dan seterusnya. Tapi ini di rokok ini bukan masalah tembakonya. Ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu. Jelas ya. Tapi kalau di masa dahulu itu terkait dengan bahan-bahan tertentu yang mereka yang bahas mungkin tembakau atau yang semisal dengannya ya, tapi caranya berbeda, masih lebih minim mereka dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Betul. Tapi kalau misalnya orang yang berpendapat seperti itu asalnya tidak belajar benar, tidak mengambil dari guru dengan benar, terus berdalil dengan cara pendalilan seperti itu, ini yang repot yang seperti ini. Karena asalnya dia hanya sendiri, dia punya kebiasaan itu. Ada hawa nafsu di dirinya. Begitu dia lihat, oh ternyata para ulama ada yang begitu juga. Itu artinya dia mengambil dalil untuk memperingan dirinya. Hal yang seperti ini tuh nggak benar di dalam belajar. Nah kaum muslimin ya, sebenarnya ya pendalilan yang digunakan oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi ya, tentang masalah rokok itu sudah jelas lah kaum muslimin. Sudah jelas ya. Dan ya bisa saja Al-Imam Asy-Syaukani dulu menghalalkan rokok ya, karena rokok yang ada di zaman beliau dengan sekarang juga sudah berbeda, bahannya sudah berbeda ya. Begitu juga dengan ya terkait ilmu kesehatan kaum muslimin ya, perkembangan teknologi untuk meneliti apa-apa yang dikonsumsi oleh manusia ya, itu luar biasa sekarang ya. Bisa diketahui zat-zat yang terkandung di dalam dukhon itu apa ya, bisa diketahui kaum muslimin. Sekian ribu zat kimia ya, apakah zat kimia ini bermanfaat untuk tubuh atau tidak. Dan ternyata ya, menurut hasil penelitian para ahlinya itu semuanya berbahaya bagi tubuh manusia ya. Bahkan ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain tadi ya, itu membahayakan orang lain ya. Katanya orang yang menghisap asap dukhon yang sudah dihisap orang lain ya, dihisap, dikeluarkan, kemudian dihisap oleh orang lain, itu lebih berpotensi berbahaya. Itu namanya sudah membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Dan jelas-jelas secara dalil ya nggak boleh kaum muslimin ya. Dan ya memang biasanya orang-orang seperti itu ya berpendapat seperti itu, mengambil pendapat, oh ini masalah khilaf, ini masalah khilaf. Biasanya memang untuk memperingan dirinya, karena dirinya masih melakukan yang seperti itu ya.
Padahal kalau kita menyimak ceramah para asatidz Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka menegaskan bahwa khilaf para ulama, pendapat para ulama itu bukan dalil sepenuhnya. Ya, kita lihat dari mana mereka mengemukakan pendapat, apa dasarnya, apakah sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan bertentangan, ya nggak bisa kita ambil pendapatnya kaum muslimin. Ya. Dan kalau ya beralasan dengan adanya khilaf para ulama, ya kemudian kita ya harus berlapang-lapang dada, ya, dan itu semuanya boleh diamalkan. Ya semuanya sepertinya nggak ada yang nggak khilaf kaum muslimin, ya. Tawasul dengan orang yang sudah mati yang dianggap soleh, ya ada khilaf. Ya. Kemudian ngalap barokah, ya itu ada khilaf. Ya kemudian ya perayaan Maulid, Isra Mi'raj, dan secara umum disebutkan bid'ah, ya. Perkara bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ya. Itu ada khilaf. Ada yang membolehkan bid'ah hasanah. Ya, perayaan Maulid, Isra Mi'raj, tahlilan, yasinan, ya itu bid'ah hasanah. Bagian dari bid'ah hasanah. Ya, ada ulama yang seperti itu, ya. Yang isbal, ya, isbal atau memotong celana di atas mata kaki. Itu ada khilaf. Ya nggak apa-apa isbal, yang penting nggak sombong. Ya. Begitu juga dengan hukum sholat berjamaah untuk laki-laki di masjid. Ya. Itu khilaf luar biasa. Khilaf luar biasa itu kaum muslimin. Jadi kalau ada asatidz, ya ada ulama yang dia nggak sholat berjamaah di masjid, meskipun dia santai di rumah, ya kita nggak boleh nyacat, ya. Nggak boleh mengkritik, ya karena apa? Khilaf. Dia pegang pendapat para ulama juga. Ya, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang sudah sholat berjamaah di masjid, gugur bagi yang lain. Ya santai saja di rumah. Ya itu tadi kaum muslimin. Kalau ada orang yang dikatakan ustadz, ya masih merokok, masih bermusik, masih isbal, potong jenggot, nggak berjamaah ke masjid, masih maulidan, masih Isra Mi'raj, masih tahlilan, masih yasinan, ya. Ya kita nggak boleh melarang orang untuk belajar dengan yang seperti itu. Ya karena yang mereka kerjakan itu pendapat ulama juga, bukan pendapat mereka pribadi. Ya kan seperti itu akhirnya kaum muslimin. Ya. Jadi ya memang masalah rokok, ya. Kalau menunggu ijma para ulama yang nggak ada ijma, ya akan menjadi perselisihan pendapat, ya. Akan tetap menjadi perselisihan pendapat sampai kapanpun. Ya karena terbukti sekarang banyak kok orang-orang yang masih membolehkan, ya meskipun hukumnya makruh, ya. Apalagi tadi ada yang menghalalkan, ya. Al-Imam Asy-Syaukani katanya menghalalkan, ya. Jadi kalau nunggu ijma, yang nggak ada ijma ulama yang mengharamkan rokok kaum muslimin, ya. Tapi di sini ada satu video kaum muslimin, ya mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan, menjadi pemikiran untuk kita, ya, menjadi renungan untuk kita kaum muslimin, ya, sehingga kita bisa bijak bagaimana menyikapi perbedaan pendapat para ulama, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita berbicara, yang paling penting ada pendapat seorang alim dari alim ulama, maka semua perkara itu adalah khilaf. Kalau seandainya begini model cara orang beragama, maka tidak ada yang haram di muka bumi ini. Semuanya halal. Antum mau mut'ah? Mau mut'ah? Mut'ah gayanya Syiah mau atau tidak? Kalau antum mau, ada pendapat sahabat Nabi SAW membolehkan mut'ah. Antum mau mabuk-mabukan? Mau? Minum-minuman keras mau? Ada pendapat sebagian ulama salaf yang mereka menghalal minuman keras kecuali hanya terbuat dari anggur saja. Selain daripada anggur, minuman keras semuanya halal. Apa lagi? Mohon maaf, antum ingin mendatangi istri melalui duburnya? Saya punya pendapat ulama salaf. Mereka mengatakan halal. Hah? Antum ingin makan riba? Ya, orang-orang yang tadi kerja di bank, kemudian buru-buru keluar dari bank, antum terlalu terburu-buru. Padahal ini perkara khilaf, ada sebagian ulama yang mengharamkan riba, cuma riba nasi, adapun riba fadl mereka tidak mengharamkan. Jadi kalau mau mencari khilaf, apa saja kita akan ada ucapan para ulama di sana. Namun bukan begitu cara kita beragama. Ya, saya tantang semua dai-dai yang ada. Kalau seandainya dia bisa mendatangkan bahwasanya musik ini sepakat seluruh para ulama,
maka saya ikut dengan ucapannya. Ini sama saja. Orang nggak mau terima kebenaran, cari pembenaran. Kalau begitu juga Syiah akan berkata, siapa yang mengatakan mut'ah itu adalah haram, ijma' seluruh para ulama, seluruh para sahabat Nabi, saya akan tinggalkan mut'ah ini. Kita nggak bisa menukilkan, karena ada khilaf para sahabat di sana. Bisa difahami? Namun al-ibrah bukan qaul fulan wal alan. Al-ibrah apakah itu sesuai dengan dalil ataukah tidak? Allah mengajarkan kita dalam Al-Quranul Karim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan mereka diseru kepada Rasul, apa yang diperselisihkan di antara mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar apa yang datang dari Allah dan kami mendengar apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengatakan ini khilaf, ini ada pendapat fulan, ini ada pendapat allan. Bukan ini akhlaknya seorang mukminin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukminin, tidak pantas bagi mukminat ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara, dia memilih perkara yang lainnya. Apa perkara yang lainnya? Khilaf ulama, ada pendapat fulan. Ini perkara yang lainnya. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, itu kalau menurut konsep yang kita sebutkan tadi, terlalu kaku dalam beragama. Coba Ibnu Abbas kenal sama dai-dai hari ini, mungkin beliau nggak bersikap seperti itu, lebih bijak sikapnya. Apa maksudnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, datang orang-orang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang permasalahan haji, masalah fikih ya, masalah haji. Kemudian Ibnu Abbas mendatangkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Ibnu Abbas, tetapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata demikian. Oh ya sudah, khilaf berarti ini. Ada pendapat Abu Bakar kok, kan begitu. Ada pendapat Umar kok dalam masalah ini. Ya sudah, udah kamu ngamalin ini, saya ngamalin ini. Apakah begitu? Ya, makanya Ibnu Abbas nggak kenal dai-dai zaman sekarang. Abdullah ibnu Abbas menyebutkan, yushiku an tanzila alaikum hujarati minas sama. Aqulu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaulu Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu-batu dari langit tersebut jatuh mengimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi, kalian telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ucapan Rasulullah ya mau ditentangkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, begini sikap para Abdullah ibn Abbas. Bagaimana lagi ketika ditentangkan ucapan Rasulullah dengan ucapan selain daripada beliau? Iya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, datang orang-orang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengkhabarkan Abdullah ibn Mas'ud berfatwa bahwasanya wanita-wanita yang mereka mandi dari haid hendaknya membuka kepangan rambutnya. Itu pendapatnya ya Abdullah ibn Amr bin As. Fikih kan? Masalah fikih enggak? Masalah fikih. Kemudian didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana sikap Aisyah? Sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Dulu saya mandi dari haid dan Nabi SAW masih hidup. Beliau tidak memerintahkan saya untuk membuka kepangan rambut saya. Kenapa kamu tidak langsung mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, dia untuk sekalian berfatwa agar wanita mencukur rambutnya sampai gundul ketika dia mandi haid? Ini sikap ta'zim li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya tidak halal bagi seseorang ketika setelah jelas hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia memilih petunjuk yang lainnya. Ini diantara hawa nafsu yang syaitan masuk dalam bab khilaf. Semua dibuat khilaf. Bisa difahami ya? Sementara hadis masalah musik, hadis yang begitu jelas, yang begitu gamblang. Ayyuhal hadirun wal hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Ya dari sisi sanad dan juga dari sisi matan. Ya Ibnu Hazm rahimahullah jelas di sini beliau keliru, dan yang mengatakan beliau keliru bukan saya, karena saya seorang penuntut ilmu, tidak akan mungkin mengkelirukan seorang sekaliber Ibnu Hazm rahimahullah, tetapi ucapan beliau telah dikritik oleh banyak para ulama hadis. Ya telah dikritik oleh banyak para ulama hadis, karena di antara alasan Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tentang haramnya alat musik yang ada di Sahih Bukhari, karena di sana para rawi yang meriwayatkan dari sahabat Nabi, dia ragu sahabatnya fulan ataukah fulan. Dalam kaidah ilmu hadis disepakati oleh para ulama hadis bahwasannya majhulnya seorang sahabat, misalnya ada sebuah hadis, hadisnya dari Abu Hurairah, ataukah dari Ibnu Aisyah, ataukah dari Ibnu Umar, ataukah dari Ibnu Abbas, ataukah dari Umar bin Khattab, bingung mana di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini. Ini tidak memudaratkan hadis, karena seluruh para sahabat Nabi apa? Udul.
Apakah fulan, apakah alat, itu sama semuanya nggak beri pengaruh hadis. Dan Ibnu Hazm mendoifkan hadis karena alasan ini. Bisa difahami ya? Ini pembahasan ilmu hadis. Al-muhim, saya ingin mengisyaratkan para ulama telah banyak membantah ya ucapan Ibnu Hazm ketika mendoifkan hadis ini. Nah, kalau seandainya hadis ini doif, tentang alat musik itu bukan hanya hadis ini saja. Silahkan baca tafsir ayat-ayat Al-Quran. Ya, wa antum samidun. Ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin pada waktu itu mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi mengejek Rasulullah. Ini Allah mencela menyebutkan tentang apa? Tentang perbuatan mereka, perangai mereka dalam keadaan mereka bernyanyi-nyanyi. Ya, dan ayat-ayat yang lain sebagainya yang tentunya dibahas oleh para ulama dan kita juga sudah punya ceramah dalam masalah ini dari sisi hadis. Ya, kita jabarkan dari sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi ucapan para ulama dan bantahan para ulama. Ya, orang-orang yang mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Bisa difahami?